Setelah pameran perdagangan spasial berakhir, semua orang segera meninggalkan tempat itu. Yao Lao menatap ke arah tiga hantu tua dan berkata, "Ayo kita pergi." Xiaoyan dan dua lainnya dengan cepat mengikutinya. Ketika keluar dari dunia ruang perdagangan, Yao Chen memimpin kelompok Xiaoyan terbang menuju ke arah barat laut. Mereka melesat cepat melintasi gurun dan berhenti di sebuah lembah yang sunyi. Sembari menatap ke arah lembah, Yao Chen berkata, "Seharusnya ini adalah tempat yang akan dilewati oleh tiga hantu tua kalajengking. Mengingat karakter ketiganya, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar, meskipun sedang membawa harta yang berharga." Xiaoyan melirik ke arah Yao Chen. "Guru, apa latar belakang orang-orang itu?" Yao Chen menjelaskan, ketiga hantu tua itu berasal dari sekte awan hujan. Sekte itu sangat aneh dan misterius. Mereka menggunakan kuali daging untuk meningkatkan ranah mereka. Kuali daging ini adalah para gadis muda yang sengaja dilatih selama beberapa tahun. Lalu doki mereka akan diserap melalui metode unik milik sekte awan hujan. Tentu saja metode semacam ini sangat begitu kejam, karena para gadis muda yang diserap dokinya akan menjadi tua dan meninggal dalam 10 hari. Sekte awan hujan memiliki ribuan murid, semuanya adalah para gadis muda. Jadi bisa dikatakan semua murid sekte adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga hantu tua itu. Ketika mendengar apa yang Yao Chen katakan, wajah Cailin dan Xiao Yixian langsung berubah dingin. Tentu saja mereka berdua langsung merasa emosional karena sekte awan hujan begitu kejam kepada para wanita. Cailin merasa bahwa ketiga hantu tua itu sangat layak untuk dilenyapkan. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. "Dulu aku pernah melawan salah satu dari mereka dan berhasil melukainya. Tetapi saat itu aku juga terluka oleh dua lainnya, sehingga aku tidak sempat untuk menghabisinya. Setelah beberapa tahun berlalu, aku tidak menyangka akan bertemu lagi dengan mereka bertiga." Reputasi tiga hantu tua kalajengking itu di dataran tengah jauh lebih hebat dibandingkan dengan Sohe, Tianjun keempat yang sebelumnya Xiaoyan hadapi. Kakak tertua mereka bernama Tian Heji, berada di ranah Duzun Puncak Perubahan ke-9. Yang kedua di Jezi, Duzun Puncak Perubahan ke-8, dan saudara ketiga mereka Ren Heji, berada di ranah Duzun Puncak Perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka bertiga kemungkinan besar dapat bersaing dengan elit Banseng. Kilau keterkejutan melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar beberapa informasi tersebut. Ternyata tiga hantu tua kalajengking itu memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu sudah dapat memiliki pijakan di dataran tengah. Tidak mengherankan mereka dapat mengeluarkan pil tingkat 8 dengan petir 9 warna. Yao Chen menatap ke langit dan berkata, "Mereka ada di sini, kalian harus bersiap." Hati Xiaoyan, Cailin, dan Xiao Yixian bergetar ketika mendengar kata-kata Yao Chen barusan. Nampak dari arah kejauhan ada tiga cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Namun nampaknya mereka bertiga merasakan sesuatu ketika hendak melewati lembah tempat Yao Chen berada. Mereka bertiga berhenti dan menatap tajam ke arah lembah. Dari kehampaan terdengar suara Yao Chen. "Tiga hantu tua, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Mereka bertiga begitu terkejut saat melihat Yao Chen muncul di hadapan mereka. Yao Chen tersenyum. "Tian Heji, tampaknya kamu sudah pulih. Aku tidak akan berbicara banyak. Cepat serahkan potongan peta kono itu." Tian Heji langsung tertawa. "Yao Chen, aku tidak menyangka orang yang terkenal di benua Doki sepertimu malah menghentikan seseorang untuk merampok harta mereka." Yao Chen membalas, "Jika itu orang lain mungkin aku akan berpikir dua kali untuk melakukannya. Untungnya targetku adalah kalian bertiga. Jadi aku tidak akan merasa malu untuk melakukannya." Tian Heji menghardik penuh amarah, "Yao Chen, jangan kira karena kamu telah mencapai tingkat Banseng kami akan takut terhadapmu." Yao Chen segera melangkah ke depan. Doki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan langit berubah menjadi gelap. Ekspresi tiga hantu tua itu berubah ketika melihat Yao Chen mengeluarkan kekuatan seperti itu, terutama Tian Heji. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan jaraknya dengan elit Banseng yang asli. Yao Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung mengepalkan tangannya dan melepaskan serangan ke arah tiga hantu tua, sehingga membuat ketiganya terlempar. Tian Heji menatap tajam ke arah Yao Chen. Ia tidak berpikir bahwa orang itu akan langsung menyerang mereka.
Doki mengerikan segera keluar dari tubuh ketiganya, membentuk pilar setinggi ribuan kaki yang secara cepat bertabrakan dengan telapak tangan raksasa milik Yao Chen. Hantaman dua serangan itu menciptakan ledakan yang menyebarkan aura menakutkan ke segala arah. Tian Heji dan kedua saudaranya terhuyung mundur beberapa langkah. Ia tidak menyangka setelah beberapa tahun kekuatan Yao Chen menjadi sangat menakutkan. Tian Heji menyadari bahwa mereka bertiga akan mengalami kerugian jika terus memaksakan diri untuk melawan Yao Chen. Sehingga mereka berencana untuk menangkap Xiaoyan dan dua gadis yang ada di belakangnya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri. Ren Heji mengangguk dan segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara Yao Chen yang ingin melindungi Xiaoyan dihentikan oleh Tian Heji dan De Zizi. Tatapan Yao Chen menjadi dingin. Kalian benar-benar mencari kematian. Mereka berdua hampir tidak bisa bertahan ketika menghadapi Yao Chen yang mengamuk. Bahkan ketika mereka bertiga bergabung, mereka bukan tandingan Yao Chen. Namun sekarang mereka malah berpisah. Hal ini sama saja seperti bunuh diri. Di sisi lain, Ren Heji muncul di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan yang menakutkan. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada Cailin dan Xiao Yixian, yang keduanya adalah gadis cantik dan membahenol. Ren Heji tertawa bahagia. Ia tidak menyangka akan bertemu dua gadis cantik. Sungguh keberuntungan yang tidak terduga. Tatapan Cailin dan Xiao Yixian menjadi sedingin es saat mereka merasakan tatapan cabul dari Ren Heji. Kekuatan Doki segera berkumpul di tangan mereka. Sementara Ren Heji mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Bocah, tinggalkan mereka berdua. Sebuah pukulan ia lepaskan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Serangan tinju itu mengandung kekuatan yang menakutkan dan melesat seperti kilat. Xiaoyan hanya diam di tempatnya. Lalu dia membentuk segel di tangannya. Naga api segera muncul di belakangnya dan melesat ke depan untuk memblokir serangan yang dilepaskan oleh Ren Heji. Setelahnya Xiaoyan melirik ke arah pertempuran Yao Chen. Xiaoyan menghela napas lega. Tampaknya kedua orang itu akan segera dikalahkan oleh gurunya. Xiaoyan membentuk segel di tangannya dan tato klan muncul di dahinya. Kekuatan Xiaoyan melonjak dari Dozun bintang 8 puncak menjadi Dozun puncak perubahan ketiga. Sementara Ren Heji adalah ahli Dozun puncak perubahan ke-6. Dia jauh lebih kuat dari Sohe Tianjun ke-4. Orang ini bisa dianggap sebagai Dozun terkuat yang pernah ia temui. Oleh karena itu, Xiaoyan harus berhati-hati dalam menghadapinya. Ren Heji menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun aku tidak menyukai lelaki yang memiliki banyak wanita. Jadi biarkan aku yang menjaga mereka." Wajah cantik Cailin berubah dingin ketika mendengar kata-kata cabul Ren Heji. Tanpa sepatah kata pun ia langsung melompat ke udara dan melepaskan serangan pedang piton 7 warna. Namun Ren Heji dapat menghindarinya. Ia tidak menyangka bahwa tubuh asli gadis yang ada di depannya adalah piton 7 warna yang langka. Hal ini membuat gairah cabulnya kembali membara. Doki di tubuh Cailin segera menyebar membentuk sosok piton 7 warna raksasa. Aura Cailin saat ini setara dengan seorang Dozun bintang 8. Sementara Xiao Yixian, ia mengaktifkan tubuh racunnya. Dengan cepat Doki yang mengandung racun mematikan melesat ke arah Ren Heji. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika ia merasakan racun yang mematikan di dalam serangan Xiao Yixian. Ia segera mundur beberapa langkah lalu menatap Xiao Yixian. Tubuh racun ini terlalu kuat. Kedua gadis ini benar-benar kejam. Ren Heji tertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabulnya menjadi lebih jelas. Tapi baru saja dia ingin menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah saat merasakan sebuah riak energi menakutkan muncul, sehingga memberi perasaan takut di hatinya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Di depan pemuda itu muncul 5 jenis api. 1 api biasa dan 4 jenis api lainnya memberikan perasaan yang menakutkan. Kilau keterkejutan melintas di mata Ren Heji. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki 4 jenis api surgawi. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya seorang Dozun bintang 8 puncak, namun bisa-bisanya mengeluarkan kekuatan yang menakutkan semacam ini. Ia segera melepaskan sebuah pukulan ke ruang kosong, sehingga menciptakan retakan ruang. Dari dalamnya muncul ular hitam raksasa menakutkan yang langsung meluncur ke arah Xiaoyan.
Sementara dari arah lain, tiba-tiba saja petir warna-warni muncul menghantam ular raksasa itu sebelum berhasil mendekati tubuh Xiaoyan. Wajah Renheji berubah suram ketika serangannya diblokir oleh Cailin. Karena kalian berdua ingin ikut campur urusan lelaki, maka aku akan menghabisi kalian lebih dulu. Tubuh Renheji bersinar setelah mengatakannya. Dia segera melesat dengan cepat untuk menghantam piton 7 warna yang ada di langit. Cailin segera bersiap untuk menahan serangan yang datang ke arahnya. Hantaman 2 serangan itu menciptakan ledakan dan retakan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Piton 7 warna segera menghilang, dan Cailin dipaksa mundur beberapa langkah dengan darah keluar dari sudut mulutnya. Lalu pada saat Renheji ingin melepaskan serangan berikutnya, dari arah lain Xiao Yixian menyerangnya dengan serangan racun yang mematikan. Menyadari serangan itu cukup berbahaya, Renheji segera mundur untuk menghindarinya. Ia menatap Cailin dan Xiao Yixian. Aku cukup penasaran mengapa kalian berdua ingin bertarung habis-habisan denganku demi bocah ini. Dari kejauhan ia menatap Xiaoyan. Bocah gila ini benar-benar ingin menggabungkan api surgawi. Meskipun apa yang dilakukan Xiaoyan cukup gila, tetapi Renheji mendapatkan sebuah firasat. Jika dia membiarkan Xiaoyan, maka kemungkinan dirinya akan berakhir dengan kerugian. Oleh karena itu dia memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan dengan Cailin dan Xiao Yixian. Ia segera melesat ke arah Xiaoyan. Cailin dan Xiao Yixian segera berteriak, "Xiaoyan, hati-hati!" Xiaoyan menatap Renheji yang melesat ke arahnya. Sayap tulang muncul di punggungnya dan petir muncul di kakinya, sehingga membuat pergerakannya menjadi sangat cepat. Renheji begitu terkejut karena Xiaoyan dapat dengan mudah menghindari serangannya. Sebelum dia bergerak mengejar Xiaoyan, 2 serangan mematikan datang dari belakangnya. Serangan itu dilepaskan oleh Cailin dan Xiao Yixian. Renheji segera berbalik dan mencoba menahan serangan kedua gadis itu. Ketiganya terlibat dalam pertempuran yang penuh dengan adrenalin. Ledakan guntur dan riak gelombang energi menciptakan retakan celah spasial menyebar ke segala arah. Namun meskipun Cailin dan Xiao Yixian bekerja sama, mereka berdua tetap tidak bisa mengalahkan Renheji. Seperti yang kita ketahui, perbedaan 1 bintang saja sudah bagaikan langit dan bumi, apalagi berbeda 1 tingkat. Jelas perbedaan kekuatan ini sangat jauh. Sedangkan di sisi lain, wajah Tianheji dan Dezezi menjadi semakin pucat ketika menghadapi Yao Chen dalam waktu yang cukup lama. Bagaimanapun juga Yao Chen adalah seorang banseng asli dan juga seorang alkemis. Jadi dia akan berbeda dengan elit banseng biasa. Tianheji tidak menyangka selain mengalami kerugian saat menghadapi Yao Chen, ternyata Renheji juga bisa ditahan oleh kedua gadis itu. Lalu tiba-tiba aura kuat segera menyebar dari tubuh Tianheji dan saudaranya. Namun mereka berdua dikejutkan oleh tinju api yang datang dari atas langit dengan kejam menghantam keduanya. Meskipun mereka mencoba menahannya, aura menakutkan dari serangan itu masih melukai tubuh mereka dan membuat keduanya memuntahkan darah. Melihat kedua saudaranya telah dikalahkan oleh Yao Chen, Renheji berencana untuk menangkap Cailin dan Xiao Yixian sebagai sandera. Lalu ketika dia bergerak ingin menangkap Xiao Yixian, dari arah lain Xiaoyan telah berhasil membentuk teratai api pemusnahan. Gelombang kejut dari teratai api itu membuat tubuh Renheji bergetar. Gelombang kejut itu mengandung aura yang menakutkan. Xiaoyan tersenyum ke arah Renheji dan melepaskan api teratai pemusnahan di tangannya. Api teratai itu bergerak dengan cepat ke arah Renheji, sehingga membuat beberapa kepanikan muncul di matanya. Dia segera membentuk sebuah lonceng raksasa untuk melindungi tubuhnya. Namun tidak semudah itu Pergoso. Teratai api pemusnahan tiba-tiba berhenti di samping lonceng dan meledak. Ledakan itu membuat seluruh tempat bergetar, dan gunung-gunung di sekitar runtuh. Aura api yang sangat panas menyebar ke segala arah. Xiaoyan menghela napas. Ini adalah pertama kalinya dia membentuk api teratai 5 warna. Ternyata kekuatannya jauh lebih menakutkan dari yang ia harapkan. Xiaoyan menatap ke tempat Renheji berada sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda Renheji di sana. Dia seperti menghilang dari dunia. Cailin dan Xiao Yixian segera muncul di samping Xiaoyan dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Xiaoyan tersenyum dan membalas, "Aku baik-baik saja," sembari mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkan ke mulutnya.
Tian Heji dan saudaranya nampak tercengang dan melongo ketika melihat situasi yang terjadi. Bahkan Yao Chen sendiri seakan tidak percaya karena bisa-bisanya teratai api yang Xiaoyan ciptakan jauh lebih menakutkan dari yang pernah ia lihat. Tian Heji dapat merasakan bahwa aura Ren Heji telah menghilang. Ini berarti Ren Heji telah dilenyapkan oleh bocah kecil itu sampai tidak ada yang tersisa. Menyadari kelompok Xiaoyan adalah lawan yang sangat berbahaya, Tian Heji dan saudaranya berencana untuk melarikan diri. Namun tidak semudah itu bergoso. Yao Chen segera menunjuk ke depan dan berkata, "Berhenti." Tiba-tiba saja tubuh kedua hantu tua itu langsung terdiam tidak bisa bergerak. Yao Chen melambaikan tangannya sehingga membentuk tangan raksasa yang langsung menghantam keduanya, sehingga membuat mereka terlempar menghantam bebatuan. Yao Chen segera mengambil cincin penyimpanan mereka setelah membunuh keduanya. Setelah itu ia menatap Xiaoyan dan kedua gadis di belakangnya, "Ayo kita pergi." Sesampainya di pavilion bintang jatuh, Xiaoyan segera menyatukan semua potongan peta. Kini terbentuklah peta api surgawi teratai iblis yang utuh. Namun anehnya, peta itu hanya menunjukkan beberapa garis aneh sehingga membuat Xiaoyan nampak mengsedih. Ia tidak berharap peta api surgawi yang ia cari selama bertahun-tahun tidak berisi informasi apapun. Yao Chen meminta Xiaoyan agar tidak perlu khawatir. Peta ini tampak begitu kono. Tidak mungkin benda ini digunakan untuk menipu seseorang. Kemungkinan ada sebuah misteri pada peta kono ini. Hanya saja kita tidak mengetahui cara untuk memecahkannya.